Bab 2603, pilnya sudah jadi. Kelima orang kuat dari pasukan Ameriso itu sangat marah, niat membunuh pun terpancar dari tubuh mereka. Mereka menganggap diri mereka adalah yang terkuat di antara pasukan Ameriso, jadi sejak mereka melihat Jerry dan Charles, mereka tidak peduli pada Jerry dan Charles. Walau mereka melihat kalau Charles punya kemampuan, mereka masih tidak menganggapnya. Bagaimanapun, mereka masing-masing sangat kuat, apalagi mereka berlima. Mereka tidak bisa melihat aura bela diri apapun dari Jerry. Melihat Jerry membuat pil, mereka mengira Jerry adalah seorang ahli pembuat ramuan obat tanpa kemampuan bela diri. Jadi ketika sekarang mereka terpental di depan Jerry dan Charles, mereka merasa tertipu dan kehilangan muka. Mereka tidak menyangka akan ada penghalang di depan, jadi tidak ada persiapan sama sekali. Walau kuat, mereka tetap terlempar dan terjerembab. Mereka pun segera memutuskan untuk membunuh Jerry dan Charles. Mereka pun bangun dan berteriak pada Jerry dan Charles, "Kedua bajingan ini berani berkomplot melawan kita, mereka sudah bosan hidup rupanya." Sesudah itu, mereka kembali lagi ke depan penghalang, tetapi kali ini mereka tidak berani menerobos langsung. Sebaliknya, mereka berhenti, mengulurkan tangan untuk mengujinya dengan hati-hati. Sesudah beberapa lama, akhirnya seseorang berujar, "Ini adalah penghalang." Ternyata kedua pemuda dari Kyushu ini bisa membuat penghalang sekuat ini. Kalau tidak diperiksa dengan baik, kita tidak akan bisa menemukan keberadaan penghalang ini. Sungguh menarik. Seketika, seseorang bertanya kepada Charles dalam bahasa Kyushu yang tidak baku, "Nak, apa kalian seniman bela diri yang dikirim Kyushu? Mana rekan-rekanmu yang lain? Cepat buka penghalang ini." Charles melirik Jerry. Jerry hanya memejamkan matanya dan masih berkonsentrasi pada pembuatan ramuan. Menghadapi 5 orang kuat dari pasukan Ameriso yang berbadan kekar membuatnya agak gentar. Charles tahu betul kalau begitu penghalang itu hancur, dengan kekuatannya sendiri, dia hanya akan bisa melawan 1 orang. Masalahnya lawan ada 5 dan bisa menjatuhkannya dalam hitungan menit. Dia memandang 5 orang di luar penghalang dengan waspada, lalu berujar dengan suara sinis, "Apa yang kalian lakukan di sini? Kalau tidak ada urusan, silakan segera pergi dari sini dan jangan ganggu kami." Tatapan mata kelima lelaki itu tiba-tiba berubah sinis, mereka berteriak dengan keras, "Bocah tengik, jangan tidak tahu diuntung, cepat buka penghalang ini, kalau tidak kami akan memenggal kepalamu sesudah kami berhasil membukanya." Kelima orang ini jelas-jelas punya niat jahat. Charles mengernyit sambil mengerahkan kultivasinya ke level tertinggi. Ketika kelima orang itu melihat kalau Charles tidak berniat membuka penghalang, mereka tidak lagi berbicara dan segera menggabungkan kekuatan untuk menyerang penghalang tersebut. Charles langsung gugup. Dia segera mengedarkan energi spiritualnya dan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi penghalang. Narnun kekuatannya sendiri ternyata terbatas. Retakan pun segera muncul di penghalang itu akibat serangan gabungan 5 orang. Kelima orang itu langsung senang, bagaikan sekawanan serigala lapar yang akan memasuki kandang domba. Charles seperti seekor domba kecil yang panik, bercucuran keringat. Dia berusaha keras melawan sambil melirik Jerry. Dia berdoa dalam hatinya agar Jerry bisa segera selesai. Jerry sudah merasakan retakan di penghalang, dan kelima orang itu bisa menyerbu masuk kapan saja. Ramuannya sebentar lagi selesai. Di dalam tungku ilahi 9 naga, 3 manusia serigala dan ramuan langka itu sudah bergabung menjadi satu, berubah menjadi ramuan hitam pekat. Bab 2604, Penghalang Retak. Sementara itu, di sisi Ameriso, di gedung berwarna putih itu, penanggung jawab Ameriso dan para petinggi tengah memandang layar besar dalam rapat tersebut. Di layar, adegan yang terjadi di pihak Jerry diputar secara real-time. 5 orang ahli yang mereka kirim dilengkapi dengan peralatan pemantauan dan penyadapan terkini yang dikembangkan oleh pasukan Ameriso. Karena mereka sudah kehilangan kontak dengan klan Serigala Haus Darah beberapa lama, mereka takut terjadi sesuatu dan kelima orang yang mereka kirim tidak bisa kembali hidup-hidup, jadi Ameriso meminta kelima orang itu mengenakan peralatan pemantauan. Sejak kelima orang itu berangkat, semua gambar diproyeksikan ke layar besar di sini.
Ameriso juga sangat terkejut karena mereka tidak menemukan jejak klan serigala Haus Darah, dan sesudah melihat Jerry, mereka bahkan lebih terkejut lagi. 5 ahli yang mereka kirim tidak mengenal Jerry, tetapi penanggung jawab pasukan Ameriso dan para petinggi mengenalnya dengan sangat baik. Walau penampilan Jerry menjadi sedikit lebih muda, mereka masih bisa mengenalinya. Terlebih lagi, beberapa waktu yang lalu, Jerry seorang diri melenyapkan banyak kekuatan yang bergabung untuk menyerang Kyushu, dan langsung mengalahkan Japino. Peristiwa ini menggemparkan seluruh dunia. Pasukan Ameriso sangat membenci Jerry karena Jerry sudah mengacaukan rencana mereka. Bagi para pemimpin Ameriso, walau Jerry jadi abu pun, mereka masih bisa mengenali Jerry. Yang mengejutkan mereka saat ini adalah kalau ahli yang dikirim oleh Kyushu kali ini ternyata adalah Jerry. Ini adalah berita yang belum diterima oleh sistem intelijen mereka. Sialan, ternyata orang ini adalah Jerry. Dia adalah musuh terbesar kita saat ini. Aku tidak akan bisa tidur nyenyak sampai bajingan ini mati. Tidak kusangka dia akan muncul dalam layar ini. Mengejutkan sekali dia bisa bertahan hidup di pasukan kecil ini begitu lama. Bajingan ini ternyata ingin membuat pil di wilayah klan serigala Haus Darah. Dasar aneh. Kenapa dia bisa begitu percaya diri? Para petinggi pasukan Ameriso memandang Jerry di layar sambil mengomel. Mereka menggertakkan gigi dan berharap bisa pergi dan mencabik-cabik Jerry dengan tangan mereka sendiri. Terutama saat melihat Jerry memakai penghalang untuk melawan ahli yang mereka kirim, sementara dia dengan tenang membuat pil. Tampangnya seperti tidak menganggap ahli yang mereka kirim. Ini sungguh penghinaan besar bagi mereka. Sesudah itu, seseorang segera memakai peralatan pemantauan untuk menyampaikan pesan kepada 5 ahli yang dikirim. Orang yang sedang membuat ramuan di dalam adalah tetua keempat Kyushu, Jerry. Metode orang ini sangat aneh. Kalian semua harus berhati-hati. Jangan meremehkannya. Kalian lupakan saja misi untuk menyelidiki keberadaan klan serigala Haus Darah untuk saat ini. Aku akan menugaskanmu misi baru sekarang. Bunuh Jerry. Jangan biarkan dia melarikan diri. Kalau tidak berhasil, kalian tidak perlu kembali dalam keadaan hidup-hidup. Mendengar suara pemimpin tertinggi pasukan Ameriso dari headphone, kelima orang itu langsung bersemangat. Mereka tahu betul kalau perintah para petinggi itu harus diikuti, kalau tidak mereka juga akan dibunuh. Tiba-tiba mereka berlima mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang penghalang itu dengan habis-habisan. Duar. Sesudah beberapa lama, penghalang kokoh itu langsung retak. Di waktu ini, Jerry juga sudah membuka matanya. Bersambung.